Selamat pagi atau selamat siang. Salam sehat bagi anak kami kelas 11 IPS 1, IPS 2, IPS 3. Sekarang kita masuk pada pokok bahasan kita. Sesudah kemarin kita masuk kepada bab pertama, sekarang kita masuk kepada bab kedua, yaitu dinamika biosfer, dinamika perkembangan, arti dinamika perkembangan. Kata biosfer berasal dari dua kata, yaitu bio dan sfera. Bio artinya lingkungan hidup, sementara sfera adalah lapisan, berarti lapisan tentang lingkungan hidup yang ada di permukaan bumi ini. Biosfer erat kaitannya dengan ekosistem, dan dinamika biosfer ini bisa kita pelajari terdiri atas 1. Biosfer dan ekosistemnya. 2. Persebaran flora fauna di dunia. 3. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. 4. Pelestarian flora dan fauna tersebut. Dengan kata yang sangat ringkas, apa itu biosfer? Biosfer adalah mempelajari tentang hutan, flora, binatang, fauna, dan yang ada di permukaan bumi ini. Jadi biosfer adalah lapisan di mana makhluk hidup tinggal. Secara baik kita lihat biosfer adalah sistem ekologikal yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan manusia, juga hubungan mereka, termasuk interaksi antara unsur litosfer, batuan, hidrosfer, air, dan juga atmosfer udara. Kita lihatlah irisan gambar berikut ini, di mana biosfer ada 3 titik, yaitu litosfer, hidrosfer, air, atmosfer udara. Next. Ada yang disebut organisasi kehidupan di permukaan bumi ini. 1. Sel. 2. Jaringan. 3. Organ. 4. Sistem organ lahir individu. 5. Populasi. 6. Komunitas lahirnya. 7. Ekosistem lahirnya. 8. Biosfer. Antara komunitas dengan ekosistem ada lingkungan fisik seperti gambar berikut ini. Kita mulai dari binatang yang sangat kecil sekali, yaitu yang disebut dengan sel. Sel berkumpul disebut dengan jaringan. Jaringan lahirlah sebuah organ. Dari organ kemudian sistem organ. Nah, dari sistem organ ini lahirlah sebuah individu. Ya, individu. Kemudian individu berkumpul namanya populasi. Ya, populasi lahirlah sebuah komunitas. Komunitas lahirlah sebuah ekosistem, dan dari sebuah kumpulan ekosistem ini lahirlah sebuah biosfer. Nah, antara komunitas dengan ekosistem ada yang dimaksud dengan, atau di sini ada lingkungan fisik. Inilah bagian dari organisasi kehidupan. Berikut ini ada rantai makanan yang kita lihat dari segi ekosistemnya sebagai berikut. Satu, produsen menghasilkan tumbuhan. Tumbuhan baru terus ke konsumen. Konsumen pertama misalnya tikus, konsumen kedua ular, konsumen ketiga burung, dan selanjutnya. Dengan komposer yang terdiri dari bukti ada mikroorganisme, konsumen 1, 2, 3 akan mati terurai di komposer. Oke, next. Nah, ini ada rantai makanan. Kita lihat ada yang disebut dengan produsen atau yang menghasilkan makanan. Kemudian ada yang disebut dengan konsumen tingkat 1 ya. Digambarkan produsen ini adalah padi, kemudian dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2, dan ular dimakan oleh burung, konsumen tingkat 3. Dan dari konsumen 1 sampai seterusnya ini, dia akan mati menjadi tanah, dan kemudian diurai atau oleh dekomposer, diurai kembali menjadi tanah. Dan tanah ini nanti diserap lagi oleh produser sebagai sumber makanan, di samping dari sinar matahari sebagai energi yang menggerakkannya. Faktor-faktor penyebaran komunitas tumbuhan di dunia ini akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Salam sehat. Dan untuk kita interaksi antara kamu melihat dan mendengarkan penjelasan saya berikan tugas hanya 5.
maka akan saya ketikkan terpisah dari video berikut ini. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati.